Episode 41 Deburan Ombak Menggelora. Sinar matahari pagi mulai menembus tirai kamar, namun Adnan masih setia memejamkan matanya. Ia sengaja memasang mode malas, berharap rencana penjemputan Adifa oleh mamanya terlaksana sebelum mereka berangkat. Namun, Naila bukanlah tipe wanita yang bisa membiarkan waktu terbuang percuma. Sejak pukul 6 pagi, ia sudah rapi dengan pakaian santai namun modis, siap untuk memulai perjalanan babaimun mereka. "Baby, bangun, ini sudah jam berapa? Kita bisa ketinggalan jadwal terbang," seru Naila sambil mengguncang-guncang tubuh suaminya dengan tenaga penuh. Adnan hanya bergumam tidak jelas, menarik selimut hingga menutupi kepalanya. 5 menit lagi, sayang. Baby masih sangat mengantuk. Tidak ada 5 menit. Ayo bangun sekarang atau Nai siram pakai air es. Ancam Naila yang kini sudah berdiri di atas tempat tidur sambil menarik-narik bantal Adnan. Melihat istrinya yang sudah meledak-ledak, Adnan akhirnya menyerah. Ia berjalan gontai menuju kamar mandi dengan langkah yang sengaja diperlambat. Di dalam hatinya, ia terus menggerutu, bertanya-tanya mengapa mamanya belum juga menampakkan batang hidungnya. Untuk mengulur waktu, ia menyalakan shower dan berdiam diri di bawah kucuran air selama mungkin. Namun, ketenangan Adnan terusik oleh gedoran pintu yang sangat keras. "Baby, jangan tidur di dalam. Cepat keluar," teriak Naila dari luar. Adnan akhirnya keluar dengan hanya melilitkan handuk di pinggangnya, memperlihatkan otot dadanya yang masih basah. Naila tidak sempat mengagumi pemandangan itu karena rasa tidak sabarnya sudah memuncak. Ia langsung menarik tangan Adnan menuju ruang ganti. Bak seorang ibu yang sedang mengurus balitanya, Naila mulai mengambil kemeja linen berwarna putih dan memakaikannya ke tubuh Adnan. Ia mengancingkan setiap kancing dengan teliti sambil mulutnya tak berhenti mengomel tentang betapa lambatnya suaminya pagi ini. "Baby itu sudah besar, masa bangun pagi saja susah sekali. Gimana mau jagain Nai dan dedek bayi kalau baby sendiri malas-malasan begini? Terus ini kenapa kancingnya miring? Diam dulu, jangan bergerak," omel Naila. Adnan hanya berdiri kaku, namun bibirnya menyunggingkan senyum puas. Ia sangat menikmati perhatian telaten dari istri kecilnya itu. Meskipun diomeli, sentuhan tangan Naila pada dadanya saat merapikan kemeja terasa sangat menenangkan. Rasa gemasnya memuncak saat melihat bibir Naila yang terus mengerucut. Tanpa peringatan, Adnan menangkup wajah Naila dan langsung membungkam bibir yang cerewet itu dengan ciuman singkat namun dalam. Mata Naila membulat sempurna, ia mematung karena serangan mendadak itu. Begitu Adnan melepaskannya, Naila langsung melayangkan protes. "Baby, kita sedang terburu-buru," seru Naila dengan wajah memerah. Bukannya berhenti, Adnan justru kembali menyesap bibir manis istrinya itu. Karena merasa kesal sekaligus gemas, Naila refleks menggigit bibir bawah Adnan dengan pelan namun cukup untuk membuat pria itu mengaduh. "Au, sakit, sayang," desis Adnan sambil menyentuh bibirnya yang sedikit berdenyut. "Makanya jangan macam-macam. Sudah, duduk di sana," perintah Naila sambil mendorong Adnan ke kursi meja rias. Dengan cekatan, ia menyisir rambut Adnan hingga rapi. Adnan kembali tersenyum, merasa seperti raja yang sedang dilayani oleh ratunya. Setelah drama ruang ganti selesai, Naila menarik Adnan keluar kamar dan memanggil Adifa agar segera bersiap. Adnan mulai panik karena misinya belum terlihat berhasil. Ia mencari alasan baru untuk mengulur waktu. "Aduh Nai, baby lapar sekali. Perut baby perih, kita sarapan dulu ya." "Baby tidak bisa konsentrasi kalau perut kosong," keluh Adnan sambil memegangi perutnya. Naila menghela napas panjang, menatap suaminya dengan saksama. Tadi susahnya minta ampun disuruh bangun, sekarang malah minta makan. "Ya sudah, ayo ke ruang makan. Tapi cepat ya." Baru saja mereka hendak menyantap roti bakar, suara mobil terdengar berhenti di depan mansion. Tak lama kemudian, Hartati masuk dengan langkah anggun namun terkesan terburu-buru. Naila bangkit untuk menyambut ibu mertuanya. "Mama, kok pagi-pagi sekali sudah ke sini?" tanya Naila bingung. Hartati langsung memeluk Naila dan mencium pipi Adifa.
Begini Nay, Mama ingin minta izin. Mama mau mengajak Adifa liburan ke Bali minggu ini. Mama merasa kesepian di rumah, jadi Mama ingin Diva menemani Mama. Tidak apa-apa kan kalau Diva tidak ikut kalian Babaimun? Naila tertegun. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang nyata. Tapi Mah, Nay ingin Diva ikut kami. Nay tidak enak kalau meninggalkan Diva sendirian. Diva tidak sendirian, sayang. Dia akan bersama Mama dan Christina. Kami akan bersenang-senang di pantai. Bukankah lebih baik kalian fokus berdua saja untuk Babaimun? Anggap saja ini hadiah dari Mama agar kalian bisa lebih romantis, ujar Hartati dengan nada yang tidak bisa dibantah. Naila melirik Adnan yang tiba-tiba tampak sangat bersemangat. Bay, gimana menurut kamu? Adnan memasang wajah pura-pura sedih namun hatinya bersorak kegirangan. Yah, kalau Mama sudah meminta begitu, kita tidak bisa menolak, Nay. Lagi pula Diva pasti senang bisa jalan-jalan dengan omanya. Iya kan, Diva? Adiva yang memang sudah dijanjikan es krim tak terbatas oleh omanya langsung mengangguk mantap. Iya Maima, Diva mau ke Bali sama Oma. Naila akhirnya pasrah. Ia mencium kening Adiva dengan berat hati saat Hartati membawa anak itu pergi menuju mobilnya. Setelah mobil mamanya menghilang dari pandangan, Adnan mendadak bangkit dari kursi makan dengan penuh energi. Ayo sayang, kita berangkat sekarang juga, seru Adnan, melupakan roti bakarnya yang baru dimakan separuh. Loh, katanya tadi lapar sekali sampai perih perutnya. Kok sekarang langsung semangat begitu? Tanya Naila curiga. Maksud baby, rasa laparnya hilang karena semangat mau liburan berdua sama istri tercinta. Ayo cepat, kila Adnan sambil menarik tangan Naila menuju mobil di mana Dion dan Farah sudah menunggu. Di bandara, Dion dan Farah tampak sudah berdiri gelisah di samping jet pribadi milik keluarga Hashim. Begitu melihat Adnan dan Naila datang, Farah langsung berkacak pinggang dengan gaya khasnya. Ya ampun, kami sudah jamuran di sini tahu tidak? Hampir 2 jam kami menunggu seperti patung selamat datang. Protes Farah dengan suara nyaring. Dion hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bos, saya kira Anda sudah terbang duluan pakai karpet Aladin karena saking lamanya kami menunggu. Adnan hanya tertawa kecil menanggapi protes kedua bawahannya itu. Sudahlah, jangan banyak bicara. Lebih baik kalian segera masuk ke dalam jet. Perjalanan kita masih panjang. Begitu masuk ke dalam jet pribadi yang mewah, ketegangan mulai menyelimuti wajah Naila. Ia selalu merasa sedikit cemas setiap kali harus terbang dengan pesawat kecil. Adnan yang menyadari perubahan raut wajah istrinya segera duduk di sampingnya dan menggenggam tangan Naila dengan erat. Tenang saja, sayang. Baby ada di sini. Pesawat ini sangat stabil dan pilotnya sudah sangat berpengalaman, bisik Adnan menenangkan. Farah ikut nimbrung dari kursi seberang. Tenang saja Nay, kalau ada guncangan, tinggal peluk saja itu tubuh kekar suamimu. Dijamin guncangannya kalah sama detak jantung kalian yang lagi romantis-romantisan. Candaan Farah berhasil membuat Naila tersenyum kecil. Selama berjam-jam di udara, mereka menghabiskan waktu dengan berbincang ringan dan menikmati fasilitas mewah di dalam jet. Hingga akhirnya, pemandangan laut biru yang jernih dengan pulau-pulau kecil mulai terlihat dari jendela. Kita hampir sampai di pulau pribadi kita, sayang. Selamat datang di surga kecil kita, ujar Adnan saat pesawat mulai menurunkan ketinggian. Naila menatap keluar jendela dengan mata berbinar. Ketakutannya sirna, digantikan oleh rasa penasaran akan petualangan Babaimun yang menanti di depan mata di balik keindahan pulau itu. Jet pribadi itu mendarat dengan mulus di landasan pacu kecil yang membelah hijaunya pepohonan tropis. Begitu pintu kabin terbuka, aroma garam laut yang segar dan hembusan angin pantai yang hangat langsung menyapa indera penciuman mereka. Kepulauan pribadi ini tampak seperti potongan surga yang jatuh ke bumi, dengan pasir putih selembut bedak dan air laut yang gradasi warnanya berubah dari bening kristal menjadi biru toska yang pekat. Naila dan Farah, dua wanita muda yang secara kebetulan berada di rentang usia yang sama, langsung berteriak kegirangan.
Seolah-olah beban masalah dari Jakarta tertinggal jauh di atas awan, mereka berdua langsung berlari menuju bibir pantai tanpa mempedulikan alas kaki yang mereka tinggalkan di atas pasir. Pantai, lihat Farah, airnya jernih banget, teriak Naila sambil berlari kencang. Adnan yang melihat itu langsung tersentak. Jantungnya seolah mau copot melihat istrinya yang sedang hamil 3 bulan lebih itu berlari seperti atlet lari gawang. Naila, sayang, jangan lari, ingat perutmu, teriak Adnan dengan wajah panik yang luar biasa. Naila hanya melambaikan tangan tanpa menoleh, terus mengejar Farah yang sudah lebih dulu mencelupkan kakinya ke air. Adnan segera menoleh ke arah Dion yang berdiri di sampingnya dengan wajah tenang sambil melipat tangan di dada. Dion, kenapa kamu diam saja? Lihat istrimu, dia membawa istriku lari-larian. Bagaimana kalau Naila jatuh? Protes Adnan dengan nada tinggi. Dion hanya membalas dengan tatapan santai ke arah dua wanita yang kini sedang saling mencipratkan air itu. Biarkanlah, Pak, biarkan mereka puas bermain. Kita harus sadar bahwa di usia mereka sekarang, seharusnya mereka sedang menikmati masa muda yang ceria tanpa beban. Tapi karena mereka menikah dengan kita, masa-masa bahagia itu sedikit banyak telah kita renggut dengan segala drama dan bahaya yang ada. Dion menghela napas panjang lalu menatap Adnan dengan tatapan seorang sahabat. Sebagai suami yang baik, sesekali kita tidak boleh terlalu mengekang mereka. Biarkan mereka merasakan kebebasan yang seharusnya milik mereka. Selama kita tetap mengawasi dari sini, kurasa semuanya akan baik-baik saja. Adnan terdiam. Kata-kata asistennya itu telak mengenai hatinya. Ia menyadari bahwa sejak menikah, Naila terus-menerus berhadapan dengan bahaya, penculikan, dan trauma. Melihat istrinya tertawa lepas seperti itu memang pemandangan yang paling indah. Akhirnya, Adnan mengangguk pasrah. Keduanya duduk di atas pasir putih, memperhatikan dua bidadari mereka bermain air seperti anak remaja hingga matahari mulai bergeser ke arah barat. Cahaya keemasan mulai memantul di permukaan laut, menandakan senja segera tiba. Udara mulai mendingin, dan Adnan tahu ini saatnya mereka harus kembali ke villa sebelum angin laut membuat istri mereka masuk angin. Naila, Farah, sudah cukup mainnya, ayo kembali ke villa, teriak Adnan. Sebentar lagi, bye. Tanggung, ikannya lucu-lucu, sahut Naila tanpa beranjak. Adnan melirik Dion dan memberikan kode lewat anggukan kepala. Keduanya serempak bangkit dari duduk mereka. Dengan langkah tegap dan penuh otoritas, mereka menghampiri kedua wanita yang masih asyik berbasah-basahan itu. Tanpa banyak bicara, para suami langsung melakukan tindakan tegas. Baby, turunkan, pekik Naila saat Adnan tiba-tiba mengangkat tubuhnya dalam posisi bridal style. Adnan memastikan tangan Naila melingkar kuat di lehernya agar posisi istrinya tetap aman dan stabil. Sementara itu, di sebelah mereka, Dion melakukan cara yang berbeda. Ia langsung memanggul Farah di pundaknya seperti karung beras. Kepala Farah menjulang ke arah bawah punggung Dion, sementara kakinya meronta-ronta di udara. Dion, turunin. Kepalaku pusing kalau posisinya begini. Teriak Farah sambil memukuli punggung kokoh Dion dengan tangan kecilnya. Dion tidak bergeming sedikit pun. Ia justru memberikan tepukan ringan di pantat Farah agar istrinya itu diam. Diamlah, atau aku akan membawamu begini sampai ke dalam villa. Farah langsung terdiam dengan wajah memerah sempurna karena malu dan kesal. Sementara itu, Adnan membawa Naila menuju villa mereka yang terletak bersampingan dengan villa Dion. Sesampainya di dalam villa yang mewah dan berdesain terbuka itu, Adnan langsung membawa Naila ke arah kamar mandi utama yang luas. Seluruh pakaian Naila sudah basah kuyup yang menempel di tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuh yang mulai berisi karena kehamilan. Jika pagi tadi di mansion Naila memperlakukan Adnan seperti seorang ibu yang mengurus anaknya, kini keadaan berbalik total. Adnan menatap istrinya dengan tatapan protektif sekaligus gemas. Sini, biar baby yang lepaskan pakaianmu. Kamu ini benar-benar sudah tahu hamil tapi masih nekat main air sampai basah begini. Kalau kamu masuk angin bagaimana?
Kalau dedek bayi kedinginan bagaimana? Baby juga yang akan repot dan panik nanti, omel Adnan tanpa henti. Naila hanya berdiri mematung sambil menahan senyum. Suara Adnan saat mengomel benar-benar terdengar persis seperti dirinya saat di Jakarta tadi pagi. Adnan dengan telaten membuka satu persatu helai kain yang menempel di tubuh Naila. Gerakannya sangat hati-hati seolah Naila adalah porselen yang sangat mahal. Baby tahu tidak? Potong Naila tiba-tiba. Tahu apa? Baby belum selesai bicara, Nay, sahut Adnan yang masih fokus dengan kegiatannya. Tiba-tiba, Naila meraih wajah Adnan dengan kedua tangannya dan menarik kepala suaminya itu mendekat. Ia mendaratkan kecupan singkat namun manis di bibir Adnan yang sejak tadi tidak berhenti bicara. Baby itu kalau lagi mengomel sudah persis seperti emak-emak di pasar. Cerewetnya minta ampun. Goda Naila sambil terkekeh. Adnan terkejut dengan keberanian dan serangan mendadak istrinya. Ia menatap mata Naila yang berbinar penuh kebahagiaan. Seringai kecil muncul di sudut bibir pria matang itu. Oh, jadi kamu berani menyebut suamimu ini cerewet, Dan kamu yang memancing Baby duluan dengan ciuman itu, Nay. Jadi jangan salahkan Baby kalau setelah ini, Dedek, Baby mulai menuntut haknya, bisik Adnan dengan suara rendah yang menggoda. Tanpa menunggu jawaban, Adnan langsung meraih kembali bibir Naila. Kali ini bukan sekadar kecupan singkat, melainkan ciuman yang dalam dan penuh kerinduan. Tangan Adnan menyalakan keran shower di atas mereka, membiarkan air hangat mulai mengguyur tubuh keduanya yang kini sudah tak terhalang sehelai benang pun. Bersambung.